Iya, terima kasih Wati. Saya kok malah jadi penasaran bagaimana Wati mendidik anak-anak ya. Kan punya 2 anak ya, cowok-cowok. Nah, mereka bisa mengenal pola hidup sehat, pola makan sehat dari kecil. Kalau anak-anak itu kan mereka belajar tidak dengan disuruh ya, tapi melihat. Oh iya, Jadi apa yang dilihat. Kalau orang tuanya aktif makannya, jadi kalau sejak anak-anak kecil kita kan selalu sediakan sayuran. Misal dari kecil mereka sekarang sudah yang 18 tahun, saya sudah nggak nganu, paling hanya ngomong kamu nggak ambil ini, nggak ambil sayur. Tapi kalau masih kecil, kamu ambil satu hijau, satu merah. Itu kayak mungkin bayam atau brokoli sama tomat atau paprika atau wortel gitu. Kalau jadi harus banyak warna ya untuk sayuran ya. Saya coba, kalau kecil mereka kan lebih picky, jadi saya coba kasih. Kalau misalnya ambil satu hijau, satu merah, ya alternatifnya kadang saya hanya ada satu hijau, satu merah. Oh, iya. Adanya itu ya. Terus kalau kecil juga kayak misalnya buncis gitu kan, mereka nggak suka. Terus ini tak blender, tak masukkan untuk masukkan bumbu ayamnya. Jadi saya kasih nama kayak ini nganu apa, ayam dari luar angkasa. Ada sayuran ya. Ada sayuran. Tapi kalau semakin mereka sudah besar, kita selalu sediakan sayur. Terus sekarang kan bikin seperti salad kayak gitu. Ya mereka ambil, mereka makan kayak gitu. Memang sejak kecil kalau di sana anak-anak di setiap orang tua yang baru itu dikasih seperti buku panduan gitu, makanan sehat seperti apa, sayur jenis sayuran. Terus bagus, iya. Jadi anaknya untuk anak sejak bayi, jadi dialusin kayak misalnya kentang atau brokoli, terus wortel kayak gitu dialusin, terus nanti di freezer, nanti dicairkan kayak gitu. Itu dari pemerintah ya buku panduannya? Iya. Oh, segitunya ya. Karena memang untuk membuat seperti itu, mindset itu harus dibangun sejak kecil. Iya, betul. Dan itu kan nggak hanya misalnya ngajari anak sudah 17 tahun, mereka sebelumnya nggak pernah makan sayur, terus ini, ayo makan sayur, ya nggak mau, nggak biasa. Jadi dengan pola makan yang sudah teratur dan sehat tuh, anak-anak juga nggak pernah bermasalah BAB-nya ya, misalnya Bu, aku sembelit, itu nggak pernah ya? Ya, ada juga yang sembelit, apalagi kalau kurang minum, kurang enggak. Kan ada anak-anak yang nggak mau sayur juga. Itu tantangan orang tua, tapi ya ada juga yang gitu. Ya, juga kalau di Swedia itu tradisi berolahraga itu sudah diterapkan sejak kecil. Jadi anak usia 6-7 tahun itu sudah diikutkan. Itu tradisinya tuh sepak bola. Jadi anak-anak 6-7 tahun itu disuruh atau didaftarkan untuk coba berbagai bidang olahraga. Kayak klub-klub gitu ya? Iya. Jadi ada yang karate, ada yang taekwondo, ada iya, ada tenis, ada mungkin hoki es atau sepak bola. Seringnya sih sepak bola. Dan semua itu kan diurus oleh orang tua. Jadi kita kerja secara sukarela, latihan, ada pelatihnya dia biasanya dari orang tua, terus jadi nggak bayar kayak gitu. Tapi sudah disiapkan lapangannya. Memang itu pemerintah kayak memberi fasilitas kayak gitu loh. Jadi nggak ada klub khusus bayar segini, nggak. Itu bebas. Nah, kalau di tempatku itu lapangannya dekat danau dan terawat sekali. Jadi memang untuk membangun apa sih rasa suka untuk ada juga pramuka, rasa suka ke alam, terus renang untuk bisa kalau biar nggak tenggelam gitu loh. Iya, kayak kejadian kemarin tuh ya. Oh ya. Dari anaknya
Bener. Oh. Itu sampai tenggelam di Swiss itu kan Oh. arus. Itu kena arus kuat toh. Itu kan juga Tapi dekat kan Swedia ya. Swiss itu dekat negara lain. Berarti kayak keahlian anak berenang pun itu ada ini. Berenang itu harus di sekolah aja langsung ada ini tesnya. Kan ada yang berenang, ada yang menyelam, itu kan beda ya. Itu ada sertifikatnya gitu. Biasanya itu dinilai dari sekolah. Jadi untuk usia segini harus bisa renang sepanjang ini. Terus nanti kalau SMA bisa renang sepanjang ini dan nyelam pakai baju untuk ambil kayak boneka di dasar penyelamatan untuk penyelamatan. Kalau nggak bisa ya nggak lulus mata kuliah mata pelajaran olahraganya. Menarik sekali ya Wati, sharing tentang pengalaman hidup di Swedia itu. Saya juga kaget ya, ternyata dari pihak pemerintah pun sudah memberi fasilitas, petunjuk, sampai ada buku panduan menu sehat gitu ya. Nah, apa saran dari Wati yang kita orang Indonesia ini untuk bisa hidup jangka panjang, tetap sehat, tetap bahagia? Ini saya banyak pikirkan dan banyak diskusikan dengan suami soal ini. Karena memang kita tujuannya juga yang namanya usaha, kita nanti pensiun tetap sehat seperti tetangga-tetangga saya. Dan bisa kita sarankan juga yang kita lakukan itu berusaha untuk hidup sehat tapi yang sustainable, jadi jangka panjang. Jadi enggak sakit ini langsung obat, tapi coba untuk mikir ke jangka panjang ini untuk kebaikan jangka panjang, bukan hanya yang sesaat jangka pendek menyelesaikan masalah saat ini juga, tapi jangka panjangnya malah menjadi masalah. Jadi yang saya suka itu berusaha dengan gaya hidup sehat, tidur yang cukup, makanan yang terjaga dengan banyak serat, terus olahraga, terus pikiran sik tenang. Itu terutama yaitu kalau semuanya kan butuh proses gitu loh. Dan untuk melihat hasil yang kayak gini itu kan nggak hanya seminggu 2 minggu. Kalau saya sendiri melihatnya setelah bertahun-tahun baru terasa ya Pak, dari pas sakit itu sampai saya bisa pulih total itu ya 2 tahun. Tapi saya tuh sabar, saya lihatnya oke, ini untuk jangka panjang dan saya mau ini jadi kebiasaan. Untuk membangun kebiasaan kan dibutuhkan waktu setidaknya sebulan konsisten saja. Jadi setiap minggu saya itu jalan kaki setidaknya 2-3 kali. Terus kalau weekend biasanya tiap hari. Tapi terus olahraga yang saya suka gitu. Anak-anak saya juga olahraga, suami juga, jadi semuanya mereka tuh ada keanggotaan gym sama. Itu hanya saya. Terus mereka lari, mereka naik sepeda juga kemana-mana. Terima kasih Wati sharingnya. Alhamdulillah ini sangat penting dan bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil ini ya, dari apa yang Wati sampaikan tadi dan bisa kita terapkan. Insya Allah kalau kita terus sabar, konsisten, persisten, bisa sehat dan bahagia ya Wati ya. Insya Allah. Panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buku ini Hemat Obat Lebih Sehat oleh Pak Rahayu Widodo, ini apoteker, mindset dan panduan praktis. Pas saya lihatnya di daftar isinya, terus tak pikir, loh ini sudah seperti yang orang Swedia lakukan, yang terus di halaman yang ke berapa ini? Ini ada kayak 6 pilar daya sehat. Jadi
namanya badan untuk sehat kan tidak hanya dari satu faktor yang menentukan. Jadi itu beberapa faktor di sini, 6 faktor di sini. Bagaimana makanannya, bagaimana aktivitasnya, lingkungannya, tidurnya, terus pembuangannya, terus ini jiwanya, ketenangan jiwa, pikiran yang positif, atau ngresulo. Ini mempengaruhi kesehatan semuanya ini, mempengaruhi pembuangan. Baca buku ini. Ini bagus.